Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Rodotun Hasanah, biasa dipanggil Ibu Ana. Ibu mengajar PPKN kelas 7 di SMP Negeri 20 Samarinda. Hari ini kita masuk pada bab 1, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk pada bab 1, akan Ibu ingatkan kembali tentang sila-sila dalam Pancasila. Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara Republik Indonesia. Bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Silakan perhatikan dengan seksama penjelasan dari Ibu. Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia melewati proses yang panjang dan berliku-liku. Perjalanan bangsa Indonesia dihadapkan oleh penjajahan Belanda selama 350 tahun. Bangsa Indonesia terus berjuang dengan berbagai cara demi melawan penjajahan Belanda. Perjuangan kemerdekaan Indonesia terus berkembang hingga kekalahan pemerintah Belanda oleh tentara Jepang pada 1942. Belanda menyerah kepada Jepang. Posisi pemerintah Belanda sebagai penguasa atas wilayah Indonesia kemudian digantikan oleh Jepang. Begitu Jepang menduduki wilayah Indonesia, berbagai gerakan yang mengarah pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dilumpuhkan. Setelah banyak mengalami kekalahan di semua medan pertempuran melawan sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia kelak di kemudian hari. Namun sebenarnya tujuan Jepang hanyalah untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Untuk memenuhi janji kepada rakyat Indonesia, tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI, kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Jumbi Chosakai. BPUPKI ini bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Secara kelembagaan, BPUPKI dipimpin oleh KRT Rajiman Weddio Diningrat selaku ketua.
Dan Raden Panji Suroso selaku Ketua Muda dari Perwakilan Indonesia, Ichi Bangase Yoshio selaku Ketua Muda dari Perwakilan Jepang. Adapun anggota BPUPKI terdiri atas 60 orang anggota biasa dari Indonesia, ditambah 7 orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa. Jadi, jumlah keseluruhan anggota BPUPKI adalah 67 orang. BPUPKI semasa tugasnya mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan dasar negara meskipun belum mencapai kesepakatan. Akhirnya dibentuk Panitia 9. Pertanyaan dari Ibu, siapa saja anggota Panitia 9? Silakan mencari jawaban secara mandiri dari berbagai sumber. Pada sidang BPUPKI yang pertama, tampil 3 tokoh yang mengemukakan tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Adapun pendapat tentang rumusan dasar negara Indonesia yang dikemukakan ketiga tokoh tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rumusan dasar negara yang isinya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kerakyatan, 4. Peri ketuhanan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua dikemukakan oleh Mr. Supomo. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengemukakan rumusan dasar negara yang isinya sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Muqaddimah Hukum Dasar atau lebih kita kenal dengan Piagam Jakarta. Adapun rumusan dasar negara yang terdapat dalam naskah Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tadi, sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa berubah? Silakan dicari secara mandiri latar belakang perubahan pada sila pertama. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang disepakati berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara tersebut kita kenal dengan nama Pancasila. Dari materi yang Ibu sampaikan dapat diambil kesimpulan. Pertama, Pancasila adalah 5 dasar negara. Yang kedua, BPUPKI berperan penting dalam proses perumusan Pancasila. Yang ketiga,
Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Demikian materi tentang proses perumusan Pancasila. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.